Anggota Komisi 3 DPR Habib Abu Bakar Al-Habsyi dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terkait suara panggilan sayang dari seorang perempuan yang diduga berasal dari telepon genggam miliknya. Suara perempuan tersebut terdengar oleh seluruh peserta yang berada di ruang sidang saat jalannya rapat Komisi 3 dengan Kapolri masih berlangsung. Laporan tersebut diajukan oleh Ketua Infokom DPP Pembela Kesatuan Tanah Air atau Pekat Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan. Lisman mengaku kecewa dengan sikap Habib Abu Bakar Al-Habsyi karena dinilai kurang serius dalam mendalami kasus penembakan Brigadir J. Lapor apakah emang tahu informasi kalau itu dari Habib? Ya, kami duga, kan itu kami menduga dan kami menduga ya tergantung nanti MKD memanggil pihak-pihak apa, kan ada CCTV semua, ada siaran ulang yang nanti bisa diputar ulang, kan itu. Hanya harusnya kan Komisi 3 intens kepada kasus Ferdy Sambo, jangan sampai ini menjadi pengalian isu, kan itu. Sehingga fokus untuk masalah Ferdy Sambonya hilang, akhirnya jadi bahan lelucuan terkait dengan bahasa sayang. Bahasa sayang ini kan apakah ini dari istrinya anggota DPR atau perempuan, kan harus diselidiki ini perempuan dari mana kok bisa masuk ke mikrofon terkait dengan masalah bahasa sayang yang membuat kegaduhan dan suatu lelucuan kan di Komisi 3 DPR. Ada dugaan perselingkuhan atau seperti apa sih? Ya kalau kita melihat sih tergantung APKD menggali informasi dan memanggil pihak-pihak anggota DPR kan yang terlibat kan. Kok bisa handphone itu bisa di mikrofon terus ada bahasa sayang kan ini. Kok bisa kejadiannya mirip-mirip Ferdy Sambo juga kan. Pak, ini kan Habib Abu adalah sebagai ketua MKD-nya Pak ya. Apa yang ini akan diproses kan? Ya saya harap masyarakat dan media mengawal lah proses ini kan. Tergantung nanti kan MKD kan bukan hanya ketua, ada beberapa anggota juga kan itu terkait dengan laporan kita, dan kita punya bukti kuat, dan hari ini kan sudah terjadi kegaduhan publik kan itu terkait dengan bahasa sayang kan itu. Apakah dari Pekat Indonesia merasa ini sangat berpengaruh besar terkait dengan penyelesaian dari kasus Brigadir J? Sangat berpengaruh ketika Komisi 3 harusnya intens, serius menangani masalah kasusnya Ferdy Sambo, ya kan. Tapi dengan kejadian ini akhirnya kan publik tidak melihat ke kasus Ferdy Sambonya, terjadilah lelucuan. Kalau kita lihat sih ya seperti ini Sri Mulat gitu. Akhirnya Komisi 3 itu seperti Sri Mulat kan itu. Ada adegan-adegan lucu kan itu. Sehingga publik tidak terkesan melihat bahwa Komisi 3 serius untuk menangani kasus ini. Bang, untuk agenda terdekat setelah dilakukannya pelaporan ini apa? Ya paling nggak aksi paling. Ya, kita akan aksi mungkin pekan depan lah untuk memproses kasus ini. Di DPR? DPR. Dalam bentuk apa demonstrasi? Demonstrasi nanti. Mungkin akan bentuk demonstrasi, dan kita minta publik dan masyarakat banyak untuk mengawal kasus Ferdy Sambo. Yang kita tekankan adalah Komisi 3 harus intens, serius, apalagi ada konsorsium 303. Harusnya Komisi 3 membentuk pansus itu, panitia khusus untuk memanggil semua pihak-pihak yang terlibat dalam konsorsium 303, dan ini harus diusut tuntas gitu. Ini kan mafia yang selama ini sebenarnya sudah bukan rahasia umum, tapi baru terbongkar dengan tekanan daripada publik kan itu. Karena ini publik yang mengawal. Kalau nggak publik mengawal, mungkin kasus ini nggak terbongkar juga. Kemarin kan ini sempat ditangani juga oleh pimpinan yang kemudian mengundang tawa dari anggota rapat. Apakah pimpinan juga akan dilaporkan begitu? Ya nanti kita lihatlah perkembangannya kan itu. Tapi kita harapkan dari MKD dan publik untuk bisa kita mengawal MKD ini bisa memanggil anggota DPR yang kita duga kan itu. Karena handphone itu kan tidak serta-merta langsung bisa masuk ke mikrofon kalau ya kita duga ada ya pengalian isu. Itu pengalian isu. Jadi nggak melihat itu sebagai ketidaksengajaan gitu ya? Enggak lah, kan handphone itu kan ada kalau kita rapat, kita aja sebagai organisasi kalau rapat kan handphone kan jauh juga dari mikrofon kan itu. Dan itu kan masih ada di dalam saku ataupun di tempat yang khusus kan handphone. Apalagi ini kan parlemen kan itu. Harusnya mereka menunjukkan lah itulah keseriusannya kan itu. Makanya kita minta hari ini Komisi 3 serius dan bentuk pansus untuk masalah konsorsium 303 dan mengusut tuntas jenderal-jenderal yang terlibat. Kan sudah ada konsorsium yang sudah ada di publik kan itu. Nah ini kan bisa saja nanti Habib Abu misalnya meminta maaf kepada publik soal itu. Nah apakah akan Ya kita tunggu. Nggak perlu inginnya permintaan maaf atau penindakan kepada? Ya sama-sama. Jadi kalau bisa penindakan dan permintaan, ini kan sebagai efek jerah juga, dan ini jangan main-main kasus Ferdy Sambo kan. Ini jadi perhatian publik itu. Kita masyarakat ini intens sekarang ini publik yang mengawal. Kalau publik lengah pasti kasus ini bisa oleng. Ya, kasih ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV.